Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat planetarium dan observatorium Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Helmi Romdoni, akan memandu dan memoderatori kegiatan pengamatan hilal bulan Muharram 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh tim pengamatan hilal planetarium dan observatorium Jakarta berlokasi di Pantai Mercusuar Anyer. Tapi sebelum dilakukan pengamatan hilal nanti, kita akan mendengarkan sebelumnya pemaparan dari kedua pemateri kita yang kompeten di bidangnya. Pertama, saya akan menyapa Pak Widya Sawitar selaku anggota Himpunan Astronomi Indonesia. Selamat sore Pak Widya. Sore. Lalu yang kedua, pemateri kita ada Bapak Cecep Nurwendaya dari anggota kepakaran tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia dari unsur Planetarium dan Observatorium Jakarta. Selamat sore Pak Cecep. Selamat sore. Oke, Bapak sudah siap berarti ya untuk pemaparan kali ini? Silakan. Insya Allah. Oke. Baiklah, jadi kita tidak terlalu berlama-lama lagi. Kita akan mendengarkan pemaparan pertama dari Pak Widya Sawitar, lalu selanjutnya disambung oleh Pak Cecep. Untuk Bapak Widya, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat planetarium dimanapun berada, sekali lagi kita ketemu dalam kegiatan Rukyatul Hilal untuk penetapan ya Muharram atau tahun baru Hijriah tahun ini. Dan seperti yang sudah bahwa dalam penetapan kalender Hijriah ini kita tahu ada 3 objek langit yang senantiasa hadir sebagai penentu, di mana posisi mereka sangat krusial untuk kita perhatikan, yaitu antara kedudukan matahari, bumi, di mana kita sebagai pengamat di permukaannya, juga bulan. Memang menarik kalau dari segi kegiatan Rukyatul Hilal ini adalah bahwa secara astronomi kita tahu bahwa penentuan entah itu jarak dan sebagainya, khususnya dalam kaidah fisika ataupun matematik yang berlaku, biasanya kita ketahui pengukurannya dari pusat bumi ya, istilahnya itu biasa dikenal sebagai geosentris ya, secara geosentrik. Nah, adapun yang kita lakukan sekarang misalnya di Mercusuar sini, kita mencoba mengamati hilal Muharram, di mana untuk setiap titik di tempat pengamatan itu akan berbeda dan sebagainya. Itu sudah dibuktikan dengan adanya gerhana matahari dan sebagainya. Itu biasanya kita kenal sebagai kaidahnya lebih ke arah toposentris, jadi tempat pengamatan secara lokal. Nah, tapi perhitungan selama ini yang ada yaitu memang bedanya sangat tipis gitu, tapi bukannya tidak berbeda ya, tapi ada, tapi sedikit sekali. Dan kedua adalah ketika kita menentukan dalam kalender Hijriah bahwa patokannya adalah unik di sini, berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi kita tahu kalau perhitungan jam ya, jam 00 gitu, ada jam 1, jam 2 dan seterusnya sampai jam 24, dan jelas pergantian hari itu di tengah malam ya, jam 24. Nah, kalau kalender Hijriah beda, justru pergantian hari itu saat matahari terbenam. Berarti kalau kita lompat, misalnya kita dapat meruyat hilal nanti maghrib pas matahari terbenam, maka insya Allah besok tanggal 1, artinya selepas maghrib sudah tahun yang baru,
yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah. Jadi di sini jelas bahwa pergantian hari tidak tengah malam, tapi justru saat maghrib. Nah, seperti 3 bulan istimewa yang selalu ramai diperbincangkan, menjadi topik di masyarakat, yaitu penentuan kapan kita puasa sih, ya, atau Ramadan, kapan kita lebaran, itu penentuan 1 Syawal, dan kapan Idul Adha. Itu dengan menentukan tanggal satunya, maka tanggal 10 Zulhijjahnya kita tahu kapan. Untuk bulan-bulan lain memang tidak ada sidang isbatnya ya, jadi lebih ke arah faktor perhitungan, walaupun untuk beberapa kasus tetap dilakukan ru'yat. Pada dasarnya ru'yat kan sederhananya konfirmasi dari perhitungan. Jadi kita udah punya perhitungan, jadi ya tetap kita ru'yat. Ya, seperti sekarang ini kita lebih ke arah konfirmasi dari segi astronominya. Kita punya data perhitungan dan sebagainya secara teori, atau lebih kita kenal sebagai hisab. Maka kegiatan itu hilal yang kita lakukan sekarang, konfirmasi dari teorinya. Ya, kalau memang bersesuaian, artinya perhitungan yang akan kita paparkan nanti cukup andal ya. Juga kita melakukan dengan beragam metode di sini, dengan metode kontemporer juga kita bandingkan. Kalau bersesuaian berarti metode-metode yang kita jadikan pembanding merupakan katakanlah perangkat lunak yang presisi, jadi memang bagus. Nah, kebetulan untuk posisi hari ini kita ketahui bahwa posisi untuk hilal itu ketinggiannya sekitar 6 derajat, 6,29 derajat. Kemudian di sini ada parameter atau besaran lainnya yang cukup signifikan keberadaannya, yaitu elongasi atau jarak busur antara matahari dan bulan. Kemudian kami dapatkan di sini bersama Pak Cecep, tentu perhitungannya sebesar 9 derajat ya, 9,04 derajat. Nah, dan kita ketahui kalau seandainya dari 3 bulan istimewa ketika kegiatan rukyat berlangsung, di mana rukyat itu juga menjadi faktor untuk penetapan 3 bulan istimewa yang telah disebutkan, bahwa ada kriteria yang digunakan oleh pemerintah, yaitu kriteria MABIMS. Ya, tentu saja kriteria yang diberlakukan sejak tahun 2022 itu juga kita gunakan, bahwa untuk terlihatnya hilal secara ru'yat itu ketinggiannya minimal 3 derajat, sementara elongasinya 6,4 derajat. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan bahwa kita punya perhitungan di sini tinggi bulan 6,29, berarti jauh di atas harga batas. Kemudian elongasinya juga demikian, 9,04, jauh di atas harga batas 6,4. Ya, artinya wajar kalau kita katakan kalau nanti matahari terbenam, sebentar lagi akan kita coba amati, ada semacam sebut saja keniscayaan bahwa hilal dapat dilihat, entah itu dengan mata biasa, kasat mata, atau terlebih dengan peranti pengamatan yang cukup peka. Jadi memang diharapkan bisa terekam ya, seandainya tidak bisa terlihat dengan mata, minimal bisa terekam. Ya, memang ada faktor lain di sini ya, tentu saja dalam kaitan ru'yat, yaitu faktor cuaca. Ya, bagaimanapun kita lebih menitik beratkan bahwa
Ru'yat itu dengan mata, jadi seandainya kita pakai optis juga, misalnya apa, dengan alat gitu, entah itu binokuler atau teleskop, tetap bergerak dalam gelombang pandang sesuai dengan visual mata kita gitu ya. Nah itu nanti di sini kebetulan dari perhitungan bahwa maghrib atau matahari terbenam itu hari ini jam 17.57. Nah jadi begitu matahari terbenam, disitulah saatnya kita ya sebut saja berburu hilal. Dan itu kebetulan karena agak tinggi, artinya dia akan terbenam juga agak lumayan lama di atas ufuknya, jadi sekitar 31 menit dia masih ada kesempatan bagi kita untuk mengamati hilal, karena di sini bulan terbenam sekitar pukul 18.29. Nah jadi dua parameter itu yang saat ini menjadi penentu awal apakah hilal dapat dilihat atau tidak. Ini kita dapat bandingkan juga. Nah ini simulasi dari terbenamnya matahari, kita saksikan sejenak. Nah inilah saat matahari terbenam atau gurub, maka di situ ada posisi hilal awal Muharram 1445 Hijriah. Dan memang untuk sore ini ada keunikan bahwa sebut saja ini ketinggiannya sekitar 6 derajat, tapi sekitar 20 derajat di atasnya itu ada planet juga yang kita juluki bintang kejora, atau kadang-kadang dikenal sebagai Panjer Rino atau Panjer Sore. Banyak julukan untuk bintang kejora, Venus. Dan kebetulan Venus juga punya keunikan, kalau seandainya bisa kita amati sore ini cuaca cerah, keunikannya adalah Venusnya sabit bentuknya. Jadi itu yang agak unik ya, walaupun lebih kecil gitu ya, tapi bahwa sama-sama sabit. Itu simulasi bagaimana nanti saatnya kita sebut tadi berburu hilal. Dan di simulasi lainnya, nah kita lihat orientasi bentuknya. Nah sebut saja sekarang saya menghadap ke arah matahari, maka saat ini bulan ada di sebelah kanannya, sedikit di kanan dari matahari ya. Jadi sekali lagi, kalau saya saat ini menghadap matahari, maka sebelah kanannya matahari sedikit itu ada posisinya hilal. Nah jadi kalau dia ada di kanannya sementara sumber cahayanya ada di sebelah kirinya, ya tentu piringan bulan yang tercahayai bagian kiri dari piringan bulan. Tapi karena bulan punya ketinggian, maka tidak kiri persis ya, tapi agak ke bawahnya, karena bagaimana bulan ada di atasnya. Nah itu kira-kira, nah seperti apa kira-kira posisinya. Nah seperti ini, jika matahari mulai terbenam, posisi bulan ada di sana, maka kita lihat bahwa posisinya hilal ada di sana. Nah kalau tadi saya katakan agak di kanan dikit ya, secara awam katakanlah sekarang Anda misalnya nanti begitu matahari terbenam Anda menghadap ke arah matahari, maka agak di kanan dikit lah, di kanan dikit itu kira-kira 4,5 derajat atau 9 kali ya, 9 kali lebar piringan ya, 9 kali lebar piringan matahari, dan tarik
ke atas kira-kira 6 derajat atau 12,5 kali piringan matahari, disitulah letak hilal. Nah, jadi ini cukup memudahkan, misalnya kalau dimanapun Anda berada, nanti pada saat matahari terbenam Anda mencoba mencari, mungkin ada yang punya binokuler bahkan teleskop itu, tapi arahkan teleskop binokuler jangan sekali-sekali langsung ke matahari ya, tunggu sampai matahari benar-benar terbenam karena cukup berbahaya untuk mata mengarahkan ke matahari. Jadi kalau ke bulan insya Allah aman. Nah, orientasinya juga kita bisa lihat lagi. Nah, ini kira-kira posisinya seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan secara awam bagaimana cara kita berburu hilal selama ini, bahwa kita di sini latihan sebenarnya. Jadi ini metode pembelajaran dalam mengamati objek langit yang padahal bulan kan tiap hari nemenin kita gitu ya. Sementara hilal juga bahkan jadi penentu untuk sebagian masyarakat, penentu ritual dalam religi. Sayang kalau kita juga tidak ikut merasakan bagaimana penetapan itu dilakukan berdasarkan objek langit yang notabene sehari-hari bahkan tiap hari dapat kita saksikan. Matahari bulan kan udah tiap hari kita jadi kehidupan, ritme kehidupan kita, bahwa dengan tanggal Masehi maupun kalender Hijriah. Dan jangan lupa juga kalau mungkin sahabat planetarium nanti ingin mengamati di lapangan, cobalah buat semacam catatan ya, sederhana saja. Anda ada di mana itu bisa dilihat dari data GPS mungkin, kemudian lintangnya berapa, Anda di bujur berapa, kalau di Jakarta bisa tepatnya seperti apa, atau di HP biasanya udah ada koordinat kita, tinggal dicatat. Kemudian ketinggian dari muka laut berapa, apakah cuacanya cerah atau tidak, segala macam. Nah, itu sementara data bisa kita minta info dari badan-badan yang terkait, yang berwenang. Jadi kita udah pakai datanya saja, kemudian kita belajar untuk mengamati. Mungkin secara garis besar itu yang akan kita lakukan di sini. Jadi mungkin nanti kalau ada lanjut atau hal-hal yang terkait dengan ruqyah, mungkin nanti Pak Cecep akan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widya atas pemaparannya Pak, cukup menarik untuk pelaporan hilal di Mercusuar Anyar ini. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke Bapak Cecep. Sudah siap Pak Cecep? Ya. Sudah siap, alhamdulillah. Oke. Allah. Oke, saya silakan Pak Cecep untuk memaparkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izinkan warahmatullahi saya wabarakatuh. menambahkan dari berbagai hal. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widya cukup gampang. Satu hal yang menarik yang harus kita garis bawahi, bahwa penelitian bulan sabit muda atau Ru'yatul Hilal hari ini adalah hari ijtima, conjunction, konjungsi. Itu betul-betul dari astronomical. Jadi kita melihat dari segi astronomi. Mengapa demikian? Yang menarik karena kalau kita lihat dari segi syariah, bahwa ru'yat itu yang menentukan, mau hisab mau ru'yat yang menentukan itu tanggal 29 bulan Hijriah. Sementara sebagaimana kita ketahui, menjelang awal Zulhijjah yang lalu, karena ijtimanya terjadi pada siang hari sekitar pukul 11.3701, ijtima itu searahnya bulan matahari dari pusat bumi. Maka pada saat maghrib bulan belum tinggi, jadi belum mencapai 3 derajat, sehingga waktu itu Zulhijjah ada 2 di Indonesia. Ada yang tanggal 1 Zulhijjahnya itu hari Senin tanggal 19 yang menggunakan hisab wujudul hilal PP Muhammadiyah. Begitu pula yang menggunakan global Turki masih tetap ya. Tapi pemerintah
Kemudian juga yang menghisap juga ada kriteria Persis. Mabims, saya berbicara tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi Mabims, karena Mabims itu satu kesatuan di wilayah Asia Tenggara, ya, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, itu menggunakan kriteria Mabim dengan tinggi minimal 3 derajat, elongasi minimal 6,4 derajat, pakai dan huruf Rabu. Nah, yang menarik adalah hari ini menurut Muhammadiyah adalah hari ke-30. Sebetulnya hari hisab yang menentukan itu hari 29. Karena umur bulan itu antara 29 sampai 30. Jadi mau menghisab maupun meruyat itu pasti hari tanggal 9. Jadi Muhammadiyah sudah menentukan kan 30 karena hisab. Begitu pula tentang Global Turki 2016 juga demikian, nanti saya jelaskan. Nah, pemerintah dan Mabims itu hari ini adalah bertepatan dengan hari tanggal 29. Jadi bagi pengamal ru'yah sekarang adalah hal yang menentukan apakah besok tanggal 1 atau maghrib nanti udah masuk tanggal 1, jadi secara ininya apa namanya miladiahnya besok, atau tanggal 30. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi pemerintah Indonesia? Nah, di sini pemerintah Indonesia itu mengayomi, mengadopsi semua. Dari 12 bulan, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu ditentukan berdasar ru'yah dan hisab. Tapi sekarang berdasarkan hisab seperti yang tampak pada takvim standar. Jadi hari ini bagi pengamal ru'yah seperti BNU ini menentukan. Tapi bagi pemerintah sendiri ini menarik, ya. Besok tetap tanggal 1 mau kelihatan atau tidak, karena penentunya itu bukan oleh ru'yah, ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat. Nah, kenapa sekarang itu sangat memungkinkan? Nah, ternyata kalau kita garis bawahi sangat menguntungkan. Posisi hilal di waktu maghrib itu tergantung umurnya. Kapan terjadinya istimah? Hari ini istimah kan dini hari tadi, ya. Dini hari tadi pukul 1.31.41. Jadi umurnya sudah tinggi. Bayangkan saja berarti matahari itu sudah, bulan sudah cukup tinggi, ya, mendahului matahari dalam pergerakan. Dalam hal ini yang tampak dari bumi kita. Sehingga tadi Pak Widya mengatakan tingginya sudah signifikan 6, sekian. Kemudian elongasi, itu elongasi yang disampaikan adalah elongasi geosentrik. Karena perlu diketahui bahwa kesepakatan seluruh ahli hisab dan ru'yah di Indonesia di Mei 2023 yang lalu di Denpasar, Bali menyepakati bahwa penggunaan elongasi tidak lagi toposentrik melainkan geosentrik. Nah, tadi 9 ya Pak Widya, ya. Karena banyak perhitungan-perhitungan OD yang lain tuh masih kira-kira kurang dari 1 derajat. Karena mereka harus dikurangi dengan paralaks, ya, dan refraksi dan yang lain lah. Itu perbedaan antara pusat dengan topo. Ya. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan. Yang mudah barangkali di sini saya jelaskan peta visibilitas hilal Muharram berdasar kriteria Mabims versi Indonesia. 3 adalah tinggi hilal center sesuai dengan kesepakatan di Labuan Bajo 2018. Indonesia menggunakan hilal itu adalah pusat bulan, the center of the moon. Okay. Kemudian 6,4 adalah elongasi geosentrik. Di sini kita lihat bahwa seluruh wilayah Indonesia itu tampak berwarna hijau, artinya hijau, yang menunjukkan bahwa sudah memenuhi kriteria warna hijau pada peta hijau, sehingga tanggal 1 Muharram 1445 bertepatan dengan hari Rabu Legi 19 Juli 2023 Masehi. Walaupun kenyataan habis maghrib sudah masuk, ya, maghrib ini karena pergantian hari maghrib. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini juga hal yang sama. Ini juga cuman berbeda. Yang biru itu daerah yang visible. Jadi hampir semua di dunia ini visible hari ini. Ya. Ya, kalau Muhammadiyah sudah jelas karena besok tanggal 1. Begitu pula nanti akan saya jelaskan. Nah, kita lihat sekarang. Bagaimana dengan peta wujudul hilal bulan Muharram? Bukan hari ini. Peta adalah peta tanggal 29. Jadi petanya pada kemarin tanggal 17 Juli. Jadi bukan hari ini, ya. Kemarin. Nah, menurut Muhammadiyah bahwa ada daerah-daerah yang tidak atau belum wujud. Nah, lihat Indonesia
bahkan separuh dunia itu belum wujud kemarin, ya. Ya jelas kemarin kan belum istimewa ya. Iya betul. Belum. Sehingga Muhammadiyah kemarin itu tanggal 29 mau istimewakan. Hari ini tanggal 30. Nah, besok udah habis kuota pasti tanggal 1 gitu. Oke ya. Begitu pula dengan peta Muhammadiyah berdasar dengan global Turki. Kemarin sedunia itu tidak ada yang tinggi hilalnya di atas 5 derajat. Elongasinya 8 derajat. Kemudian yang kedua bahwa terbenamnya matahari tidak melebihi jam 00 UT atau tengah malam di Greenwich di London. Begitu pula sebelum di sini tidak ada yang sebelum Fajar di Selandia Baru ya memenuhi, sehingga kelihatan semuanya merah. Kemudian cross di situ menunjukkan bahwa di sini adalah sunset before midnight in the Greenwich UT ya. Nah, maka kemarin juga tetap mengistiqomahkan. Lalu bagaimana dengan Danyon? Danyon kita mengenalnya 7 derajat. Kita lihat Indonesia sudah masuk semua. Ya. Lalu kita lihat juga dengan Syaukat Muhammad Audah. Audah menjelaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan daerah yang berwarna arsinya biru. Warna peta biru ini secara Audah, kriteria Audah hanya bisa dilihat perlu penggunaan alat optis, teleskop misalnya. Jadi sangat sulit sebenarnya sekarang dilihat dengan mata. Sangat sulit. Objektif sangat sulit. Walaupun bukan tidak mungkin ada yang melaporkan. Nggak masalah. Tapi yang paling penting sekarang itu memerlukan bukan reporting, tapi recording. Bisa recording, ya. Jadi recording. Barangkali sekarang kita akan lihat nanti hasilnya di seluruh info dari Indonesia itu apa namanya rekaman ya. Nah, ini yang menarik. Jadi yang jelas bahwa sekarang betul-betul Nahdlatul Ulama karena menentunya berdasar ru'yah itu betul-betul di mana-mana itu membuktikan bahwa hilalnya harus kelihatan, ada kelihatan. Tidak perlu banyak lah ya. Satu saja sudah bisa ya, sudah bisa. Nah, sehingga ada yang menarik sekarang, kalau kemarin pada saat awal Zulhijjah ada perbedaan di Indonesia ya. Kalau kita dengan Arab beda lagi karena beda matla ya, jangan dibandingkan ya. Terbenam mataharinya sudah berbeda, tentu saja tingginya juga berbeda ya. Betul. Dan kalaupun berbeda juga itu kewenangan beliau yang ada di sana, bukan urusan kita ya. Kita Indonesia saja. Kenapa berbeda? Karena masalah kriteria. Tapi dengan sekarang untuk di Indonesia yang dipakai, seandainya memerlukan menggunakan kriteria Mabim yang orisinal, yang sekarang masih dipakai oleh Malaysia, Singapura, dan Brunei, tinggi 3 dan elongasi toponya 6,4 sudah masuk. Kemudian Indonesia sudah menggunakannya, masuk juga. Wujudul hilal masuk juga besok ya artinya. Kemudian Danyon, alhamdulillah. Insyaallah 1 Muharram secara hisab. Tinggal nanti yang ruya itu konfirmasi saja. Insyaallah bahwa mulai maghrib di tempatnya masing-masing itu hilal awal Muharram 1445 itu sudah ada. Dan patut dicatat bahwa itu secara astronomis. Tolong bedakan bahwa sebetulnya kendala utama dalam ru'yatul hilal itu meteorologis. Kalau misalnya sekarang kondisinya cerah, insya Allah kita bisa menerima karena secara teoritis itu sudah visible ya Pak Bib, yang mana kriteria. Tapi jangan salah, atmosferik masalah meteorologis itu lebih parah. Jangankan 7 derajat, matahari tengah hari aja kalau ada awan kan nggak kelihatan. Iya, nah betul, itu ya. betul. Jadi sebetulnya kendala yang paling utama, pertama itu kita lihat secara astronomis dulu. Kalau sudah astronomis, jadi ada yang melaporkan diterima. Kemudian kalau tidak ada yang kelihatan, maka itu bukan karena hilalnya tidak ada, tapi karena fenomena meteorologis ya, awan, cuaca, hujan gitu. Atau ya di Indonesia mudah-mudahan tidak ada yang salah. Ya, saya kira ini alhamdulillah bahwa bulan Muharram ini insya Allah kelihatan dari peta tadi sedunia. Jadi tadi juga ada yang menanyakan, Pak,
gimana kalau pawai obor? Silahkan setelah maghrib ya, karena setelah maghrib sudah mulai tanggal 1 gitu kan. betul. Jangan sebelum maghrib. Jadi insya Allah itu tidak ganda lah, Muharramnya Muharram 7. Oke, Mudah-mudahan nanti kedepannya juga untuk Syawal, untuk yang lain-lain juga seperti Muharram. Walaupun ya memang tergantung, ini adalah membaca ayat kauniyah ya, tergantung dari posisi benda-benda. Karena tolong dicatat bahwa untuk ibadah itu menggunakan yang paling banyak, yang paling akurat itu adalah kalender bulan. Kenapa? Karena bulan kelihatan, tiap bulan dihisab, kemudian diruyat. Sebenarnya kalau matahari kan nggak ada yang menghisab meruyati bulan. Oke, saya kira itu aja ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cecep atas pemaparannya. Ini materi yang cukup berbeda ya. Berbeda tapi sama sebenarnya ya, tapi pendekatan agak sedikit berbeda. Nah, mungkin kalau misalkan sekarang kita bisa lihat Pak, kondisi cuaca saat ini ya, sore ini, apakah visibilitas dari hilal sendiri kalau melihat cuaca seperti sedikit berawan ya daerah ufuk, apakah kira-kira bisa terlihat ya? Kalau Indikasi merah matahari dulu. oh gitu. Matahari itu sekarang merahnya sudah bawah. Ini menurut hemat saya itu kan besar untuk terlihat. Kan sebesar. Kenapa? Karena kan tinggi. 4 derajat ke kanan, 4,4 ya Pak Widya ya. Kemudian 6,2 itu tinggi itu. Sekarang ada di atas. Ya, mudah-mudahan aja bisa. Kita berharap. Dan biasanya tolong dicatat gini. Ini pengalaman untuk bulan Sya'ban, kebetulan kita ada di Kupang. Cuacanya bagus. Di foto nggak kelihatan. Tapi pas malam-malam gitu Pak Kasubdit katanya cerita, wah ketemu akhirnya gitu. Jadi dilihat dengan free by free. Oh, oke. Jadi istilahnya itu hilal yang ditemukan. Ya itu kita waktu yang pertama yang Ramadan kita juga harus melihat satu persatu foto-fotonya baru ketahuan. Berarti hilal yang ditemukan hilal juga. Recorded lah istilah kategorinya recorded. Ya, record bagus. Gitu. Mudah-mudahan sekarang juga bisa ini. Kita berharap banyak. Oh ya, tadi kalau dilihat, tolong dicatat bahwa kita berada dalam real science. Oke. Kita memberikan data yang sama kepada siapapun karena sains objektif. Nah, kemudian kalau berbeda tanggal 1 itu bukan karena sainsnya, itu karena masalah kriteria. Kriteria ini wilayah syariah. Ya, itu keyakinan ya. Keyakinan ada dalilnya segala macam. Jadi silahkan saja itu keyakinannya masing-masing gitu kan. Tapi kalau datanya sama lah gitu ya. Istimanya sama. Yang paling utama bagi kita itu rambu-rambu utama adalah ijtima. Istimanya ya, patokan utamanya Pak Jadi ya. istima itu harus. Sebelum istima itu namanya muhak. Itu bulan tidak syah, bulan sabit tidak syah. Bagaimana syah? Bulan matahari ngumpul aja belum kok anak sudah ada gitu kan. Tapi kalau sudah istima, istima itu ini berkumpul. Matahari dengan bulan itu berkumpul. Salah. Maka akan muncullah bulan sabit muda, bahasa Arabnya hilal, tapi bahasa Melayunya anak bulan. Anak bulan, anak bulannya. Kalau istimanya semakin umurnya semakin jauh dari istima pada saat maghrib, maka anak bulan semakin besar. Makanya bisa kita pahami awal Zulhijjah anak bulannya tidak kelihatan, tidak artinya tidak tampak dengan ruyah, tapi kalau sekarang itu memungkinkan. Sangat memungkinkan. Secara teoritis itu istilahnya dapat teramati. Bukan berarti kalau dapat tuh harus ya. Enggak gitu kan. Bisa tidak karena, bisa iya ya. Karena kondisi cuaca. Betul. Ya, mungkin Pak Cecep bisa menambahkan tentang bahwa usia anak bulan semakin besar, iluminasinya juga semakin terang. Ya, itu mungkin bisa dijelaskan juga itu. Ya, katakanlah keterkaitan antara kemampuan mata kita melihat kecerangan bulan tuh berapa persen sih? Ya sebut aja purnama 100%. Nah, kalau hilal ya sekarang aja sih hanya setengah persen. 0,52. Ya 0,52 jadi setengah persen. Nah, apakah mata kita mampu untuk melihat itu atau memang dari kita OD tadi harus dengan bantuan optis misalnya binokuler atau teleskop. Mungkin itu aja tambahannya. Ya baik, terima kasih. Itu hilal
itu cahaya. Makanya karena kita menggunakan teleskop merekam itu cahaya. Jadi yang kita lihat cahaya itu tergantung dari berapa persen bagian bulan yang disinari oleh matahari, ketebalan hilal. Danyon itu bersumber kriterianya pada ketebalan hilal. Ketebalan hilal itu ada kaitan dengan iluminasi. Fraksi iluminasi ya. Kalau purnama 100%, separuh 50%. Sebenarnya mata orang awam itu 1%. Hampir semua orang 1% itu bisa melihat. Jadi itu batas untuk mata orang awam. Tapi mata orang yang terlatih kurang dari segitu. Tapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaukat Muhammad Audah dari 787 penelitian, dia menyimpulkan bahwa seperti yang kita lihat tadi, ya, dengan kondisi 0,52 ya, ya betul 0,52%, ya 0,52%. Di situ dapat terlihat dengan bantuan alat optik. Ya. Jadi sebenarnya sekarang yang istilahnya secara sains itu yang bisa diterima itu yang analisis ODE itu. Jadi kalau kita melihat dari hasil foto, apalagi sekarang pakai Photoshop ya, kemudian pakai stacking segala macam, that's okay. Tapi kalau sekarang melihat dengan pakai mata boleh juga, tapi itu kan tidak mata manusia yang umum gitu kan. Karena kita tahu bahwa mungkin setiap orang ada kelebihan, ya. Ada yang begitu matanya lebih ini gitu ya. Tapi secara rata-rata ODE mengatakan need optical. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Cecep dan Pak Widya. Sahabat Planetarium dan Observatorium Jakarta, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan ya dan tanya jawab dengan Pak Widya dan Pak Cecep mengenai pengamatan hilal hisab ruqyat pada bulan Muharram 1445 Hijriah. Nah, sebelumnya tadi kami mohon maaf, tadi kami belum sempat menyiarkan live streaming karena tadi terkendala masalah teknis. Insya Allah sekarang kita sudah bisa melakukan streaming, terutama untuk pas saat pengamatan hilalnya. Mungkin saya tutup terlebih dahulu Pak ya, karena saat ini kita sudah akan masuk maghrib ya, akan maghrib. Jadi kita akan mulai pengamatan hilalnya. Oke teman-teman dan sahabat Planetarium dan Observatorium Jakarta, itu saja pemaparan dari kedua pemateri kita ini. Nanti bisa cek kembali di channel YouTube kita. Di rekaman ulangnya ya, dari rekaman ulangnya nanti bisa dicek kembali. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan Pak Cecep dan Pak Widya atas penyampaian. Insya Allah esok hari kita juga akan melakukan live streaming juga untuk pengamatan hilal bulan Muharram pada tanggal 2 Muharram. Oke. Ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?
hijau ini nggak usah ada apa. Gak usah pakai. Nggak usah apa. Iya. 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 Tadi betul yang Pak Widya bilang dengan 0,52 itu ya. Kodenya juga menjelaskan. Iya kan? Iya kan, jadi dengan mata nggak bisa. Kalau bisa tuh dengan mata itu udah, maksudnya dari India, parpol. Jadi secara itu ya, secara Iya. saintifik bahwasanya Iya. keterbatasan ya, Terbatas. kemampuan. Itu dari 0,52. Itu adalah batas paling ini Pak ya. Dilatih cahaya. Iya. Jadi gini, dilatih cahaya. Jadi yang paling utama kan bukan tinggi, bukan tingginya. Karena terlihatnya ya. Yang apa nih? Dari sini. Iya, berapa persen nih gitu kan? Awan tipis lagi. Iya. Ini pendidikan kendala tuh kan Kayak ada aplikasi awan astrofisika, cahaya yang terlihat ya, batas ambang cahaya yang terlihat. Beda dengan manusia. Kalau wujud hilal itu nggak peduli, makanya yang penting posisinya dia kan ketinggiannya aja udah. Iya, makanya ketinggian aja. Jadi Muhammadiyah nggak perlu meruya, buat apa orang cuma menghitung ketinggiannya saja. Udah cukup sih. Iya, cukup. Makanya udah kelihatan kenapa Muhammadiyah bisa menjelaskan bahwa hisab dan ruya itu setara. Makanya dia pakainya hisab itu sama ruya terusah katanya kan bisa, karena dia tidak mengamati cara. Kalau itu kan tidak ada nasi ya, nggak ada. Karena yang kalau ngasih jarak itu yang menentukan seberapa tebal cahaya itu kan aja, makin jauh kan makin tebal. Memang sebetulnya betul bahwa ruya itu complicated, sangat lebih complicated karena dulu kita punya astronomi. Kalau astronomical ya, astronomi iya gitu kan. Kenapa ya itu awan hujan itu kan bukan bicara astronomis, bukan kan? Iya bu, Bukan ranah kita aja. meteorologis kan? Meteorologi. Makanya BMKG sampai membuat undang-undang tentang hal ini, karena saya bilang justru astronomi gampang kalau saat astronomi masuk, ya kan, itu lolos pertama. Tapi kalau astronomi belum, gitu, jangan tempat lain gitu, gitu. Tapi kalau astronomi udah masuk, pokok kalau rupiah itu meteorologi. Jadi hari ini belajar. Faktor di sana. Faktor paling besar. 3,1 sama 6,5 secara kriteria masuk, tapi keduanya swasta. Nah, itu Belum apa-apa udah 2,9 sama 6,3. Secara astronomi belum. Ya nggak usah cari-cari nggak usah cuaca. cari-cari, nah itu. Cari. Tetap itu yang pertama basic kali tanya mungkin begitu. Ibaratnya tes pertama dulu ya Pak ya. Iya, Tes pertama lolos. Basic scanner ya. Scanner pertama itu apa itu? Terasul jadi. Itu untuk yang menganggap bahwa hilal cahaya. Tapi kalau hilal itu adalah bulan tidak. Kompetitif, ya kan? Mau setengah derajat, 1 menit busuk, enggak apa-apa. Itu udah posisional kok, sudah begitu. Iya. Cuma tinggal kriteria yang digunakan itu tergantung yang mana. Iya. Itu kenapa? Itu keyakinan gitu kan. Makanya alhamdulillah saya nggak pernah dibenci. Iya nggak ada kan. Karena kan tidak dipaksakan dengan ya. Kita hargai karena saya mereka astronomical position ya, astronomical posisi koordinat selesai. Ya. Yang satu ya harus kelihatan. Ketika kan berarti kan ada minimalnya sekian, sekian. Terlihat. Kompleks. Makanya benar kalau ruya itu kompleks. Ruya itu seringkali banyak jadi pertentangan karena kompleksitas. Kalau wujud hilal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ya sudah perhitungan seperti ini ya. Jadi simpelnya dibilang gini, moon, sun, sunset, moonset, iya kan? Udah.
Mana yang belakangan? Kalau misalnya sunset duluan, itu wujud. Moonset duluan, belum wujud. Itu tapi itu ini juga. Benar sih betul. Tapi secara patokannya yang kita gunakan adalah saat hilal itu kan. Makanya kalau ingin menyatukan gampang, tolong samakan definisi hilal. Apakah hilal itu secara astrofisika atau posisi? Oh, betul. Betul tuh. Kalau emang dari cahaya coba harus rupiah, harus Iya. rupiah. Tapi kalau secara Posisi? ya, Nggak usah. ya nggak masalah. Saya tidak pernah mengatakan itu usang, tidak, bukan usang itu. Ya memang posisi bagus. Salah besar kalau orang begitu menganggap bahwa rukun hilal itu nggak bisa dilihat. Ngapain dilihat gitu? Karena sudah secara Nggak ada kaitannya. Iya, nggak ada kaitannya betul. Karena dia bukan cahaya gitu kan. Tapi Posisi secara perhitungan. Maupun terlihat atau enggak, tapi secara sebaliknya posisi. misalnya kalau yang ruyatul hilal itu menganggap bahwa tinggi hilal setengah derajat atau seperempat derajat dia lihat, jadi itu tuh mustahil. Betul. Karena terlalu dekat. Terlalu dekat. Terlalu dekat. Dan apa iluminasinya juga Iya, di apa ya? Sekarang logika sederhana dengan matahari. Tengah hari di atas kan terang, terang, mau terbenam, nyaman banget kan? Turunnya berapa juta kali tuh? Kenapa? Karena optical depth, kedalaman optisnya. Jadi apa namanya ya? Mungkin kalau saya gambarkan ada ini kan? Ini ada nih. Oh, ada Bapak. Orang kadang-kadang berpikir, kenapa begitu? Gitu. Kan atmosfernya sama. Saya bilang, very simple gini. Ini atmosfer. Ya. Atmosfer itu paling tebal terus terjadi ya. Saat di sini kita prediksi pasang hali cuma Iya. segini. Ya, coba saat matahari terbenam segini. Oh, lebih panjang. Masalahnya bayangin. Awal dari tipis, lama-lama makin tebel ya. Jutaan kali. Kelihatan Oh, sama jadi sekali. apa cahaya yang masuk juga Ke sini kan sama di matahari ya, sama. tapi nembus ini Tapi ini juga sih, bahkan ketika asapnya lebih tebal. pulau-pulau seberang kayak pulau itu pun juga nggak kelihatan. Katanya faktornya lebih banyak di sana kan biasanya banyak kelihatan pulaunya. Iya. Pulau Rakata, bahkan Sumatera sama Sangiang aja nggak kelihatan. Kabut yang kabut kita diserang matahari sampai 25 juta kan diserang juga hilal. Kenapa? Apalagi apabila yang dekat. Apalagi kan atmosfer juga kan bergejolak ya. Jadi kan apalagi kalau terlalu kecil juga bisa jadi kurang jelas. Termasuk dalam astrofisika itu Pak Bambang Hari ini kalau terbenam sentrum senja sama itu dengan spektrum hilal sama. Jadi kalau kita pakai filter habis semua kan. Kacau kembali. Iya ya Pak. Beda dengan Orang sana. dalam optik pelan kita pelan ada beberapa Akan ya. saya nanti pakai font warnanya putih, Oke. kelihatan nggak? Ya, Mau diterangin ke apa juga ya kan? iya, cuma di Kontrasnya di ini karena filternya sama. Jadi banyak global. dengan 18 tahun itu apa? Kelihatan nggak? Nggak. Belum lah. kabutnya Masa? ini Pak, apa awannya Penasaran? makin tebal. Tapi dia ada sudah. Awannya tebel pak, udah rendah lagi. Tenang aja. Masih setengah jam Pak ya? Sekarang saya tanya. Dulu
yang melampaukan itu kadang-kadang kan melihat hilal pas terbenam matahari kan. Mana ada pas matahari. Tanya Mas Roni, paling cepat juga berapa menit? Ya. Iya kan? Berapa menit? Kadang-kadang seperempat jam ya, 10 menit baru kelihatan. Nggak ada ceritanya yang Itu udah lumayan lama ini Pak, dan awannya makin itu. Terus yang unik lagi gini, ada yang mengatakan, Pak, itu ada foto yang tingginya 1 derajat, ada. Tapi waktunya kapan gitu ya? Betul ya. Belum Mas, masih. Betul Pak. Tapi yang sebelah sana lucunya tuh awannya nggak ada tuh. Kenapa tuh nggak ada awan Justru tuh? awannya Yang mana itu sebelah sana ya? aja. Itu kayak ada kosong Oh gitu ya? Ah. Semburan cahaya malah. semburat cahaya nih. Dua nih yang matanya makin bagus nih. Kalau saya sih matanya udah nggak jelas. Iya, nggak jelas. Langit ya cuy. Sampai saya susah membedakan antara warna yang bisa membedakan tuh warna merah dan warna biru saya. Oh. Sama berapa angkanya Pak? Beda loh kan? Langitnya, Pak. Oh, persis di atas awan. Oh iya. Ini alat optis ya. Jadi yang dimaksud oleh OD itu bukan hanya Bukan teleskop. Ya, terus binokuler. Binokuler, monokuler juga termasuk kan. optical. Intinya Kacamata juga. intinya apapun yang menggunakan lensa kan. Iya. Kalau cermin Ya sama, Itu optik. optis kan. Optik itu kan dari cahaya atau gelombang tapak. Mau nemantuli, mau dibiasin sama aja. kayaknya dulu pernah ada perdebatan ya buat apa tidak boleh menggunakan teleskop cermin ya. Zaman dahulu kala. Itu Kenapa, nggak Pak? ngerti. Ya. Kenapa Pak? Nggak boleh Pak? Bahkan awal pertama nggak boleh pakai kacamata aja, nggak boleh. Rasulullah kalau ngeruyah nggak pakai apa-apa. Nah, terus pakai kacamata boleh Nah. karena min plus ya. Kemudian pernah nggak boleh pakai Teleskop cermin. teleskop cermin Nah. karena teleskop cermin itu kan pantulan gitu kan, bukan yang Jadi terlihat. maksudnya pengen yang langsung direct gitu Ah, cahayanya direct, gitu. nggak di pantulan. Ya, Dari sekarang- potret tuh. Apa? Dari potret. Si itu apa awan yang Awannya. yang sedikit malah biru gitu. pernah mencoba stacking nggak? Dulu pernah yang di itu pakai programnya Pak Ismail yang dari Pak Yusuf. Pakai 400 stacking aja, bagus itu. Iya, jadi waktu itu Pak Ismail ngajak ke rumah kan, Ron, ke rumah Ron gitu kan. Pakai ini ada mainan baru gitu kan. Nah, pakai program Mas Yusuf yang stacking itu. Nah, kebetulan kan Pak Ismail punya kamera CCTV-nya kan. Coba tuh malam-malam. Yusuf Malam-malam tadi ya? pagi dapat loh. Hah? Yusuf tadi pagi Oh dapat. iya, dari ya. Iya kan. Tapi itu kan iya. Besok kan juga ada ini kan, besok juga ITB ngadain workshop kan Ya, iya. di apa di Di Aula Barat. Iya. Aula Barat. Iya. Ini mau jalanin bijak. Ayo Mas Ajis. Wah, ini hilal bukan ini. Warnanya pink bukan? Kalau menurut Mila asal warnanya pink aja di belakangnya. Wah, serius dia. Hah? Ini nggak ada Adobe-nya ini sih ya. Apa? Nggak ada Adobe-nya buat Photoshop? Iya. Kayaknya ada sih tadi. Tapi itu ada. Awannya tebal banget. Iya, Bos. Saya matanya nggak terlalu bagus juga. Tapi rasanya banyak loh foto-foto yang kondisi kayak gini tuh. Kenapa? Kondisi kayak gini enggak. Dulu sempat itu Pak yang kapan ya? Tahun lalu kalau nggak salah. Muharram juga kalau nggak salah. Nyampe itu di perjalanan itu hujan, gerimis hujan. Nyampe sini tuh langit biru sampai tuh
apa induknya Krakatau Kelihatan. kelihatan, terus Oh. asapnya Krakatau kelihatan, ini semua ini juga kelihatan gitu. Iya. Hari keduanya hujan dulu paginya sampai siang hujan, angin. Setelah Backgroundnya siang itu bagus ya? bagus lagi. Iya. Pedalnya agak miring apa ya? Kenapa? Agak miring gitu. Gak ada tanda-tanda lengkungan. Harus diedit dulu deh. yang kalau yang boleh di sini sih awan semua ini. Iya, awan semua. Dari kamera ini awan semua. Jadi awan. Tebel awannya. Tapi masih di merah loh, sekarang masih belum masuk ke bawah ya. Kedepannya nanti kalau berhasil melihat dicatat yang paling utama itu berapa menit setelah terbenam matahari dia terbit kedepannya. Oh, bagus malah jelas. Iya, malah kelihatan banget. Tapi baru nggak pas foto gua ada yang terang di atas. Udah mulai mendekati awan tebal fotonya. Foto orang. Saya juga belum. Ada foto. Udah foto sini. Pigment mah enggak ya? Warna, vignette mah cuma gua. Iya, pikiran doang. Sudah mulai masuk di daerah ini ya, awan tebal. Feeling gue sih di tengah nih, soalnya tadi pas waktu gua arahin tuh matahari udah center di tengah. Mencengnya nggak bakal jatuh. Di antara sini tengah. Awan.
turun bawah kanan. Merkuri aja nggak kelihatan ya, tengah-tengah Venus itu Merkuri. Venus kelihatan terang banget perawangan. Lihat Merkurinya ya. Pakai HP aja kelihatan Venus. Wah, tinggal 4 menit lagi. Berapa menit lagi? 4 menit, Pak. 3 Masih ada dan 6 menit, berarti 1,5 derajat ya. Emang sudah ini Pak, kalau di ini sudah masuk ke batas yang awan yang Hitam, hitam sama yang warna jingga itu. Oh juga ya, peralihan ya. Di peralihan situ posisinya. kayaknya di sana hujan deh itu mah. Awan hitam hujan. Tapi memang kalau dilihat ya, dari dulu ya kita lihat bahwa daerah sini tuh untuk view-nya di sini bagus, tapi di sananya itu ya. Karena emang ini siapa apa posisi Pulau Sumateranya itu kan menutupi ke arah menutupi baratnya kan, jadi karena bukit barisan. Oh iya iya. Jadi awan cenderung ngumpul di daerah bukit-bukit itu. Ini aja nih gunung apa nih? Gunung sini kelihatan nih ujungnya nih. Gunung yang di Lampung. Oh, Apa yang namanya gunungnya di Lampung nih? Ini kan Gunung Puyuh kan? bukan apa ya namanya? Kali dari dekat ke Kalianda situ lah. Kalianda. Dekat ke Kalianda. Apa nama gunungnya tuh ya? Udah gelap ya. Terus terusin motretnya. Sudah masuk ke dalam area gelap ya. Sesi pemotretan hilal diberhentikan karena sudah merupakan daerah awan gelap di ufuk barat. Udah ketutup Pak. Gak awan hitamnya. Hilal terbenam 18.26. Iya, sedikit lagi nih. Udah 18.25. Ya sudah, tinggal 10 menit. Udah masuk ke daerah yang itu, awan yang Hitam. hitam itu. Tapi yang lebih parah kan yang sebelah itunya ya, sebelah sana lebih parah ya. Karena lebih bergelombang gitu, lebih tinggi. Relatif lebih bagus ya. Kenapa? Relatif lebih bagus ya dibandingkan sebelah kiri. Iya, dibandingkan sebelah ke arah selatannya lebih parah gitu hitamnya. Yang ini kan malah kosong.
cuman bawahnya aja tuh. Udah, nih gua matiin ya. Oh ya,